Alhamdulillah, mari alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan kuasa Allah, dengan kuasa Allah sampai sekarang kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kehidupan ini dijadikan keberkahan oleh Allah dalam langkah kita semuanya, dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita dimulai dengan Fatihah kepada musallin Al-Fatihah Nadratul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana hamdu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan menerangkan tentang mandi al-ghusl. Al-ghuslu wal ghuslu jismul insani kullihi min a'la ra'si ila muntaha qadamihi. Huwa ghuslu jismil insani kullihi min a'la ra'si ila muntaha qadamihi. Apakah mandi itu? Mandi ialah membasuh tubuh manusia semuanya, sejak dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang dimaksud mandi di sini ghusl itu, yang dimaksud bukan mandi biasa, bukan kayak mandi yang tidak ada sebab. Maksudnya mandi besar yang disebabkan dengan haid, yang disebabkan dengan nifas, yang disebabkan dengan wilada, yang disebabkan dengan janabah atau berkumpulnya suami istri berhubungan, itu yang dimaksud ghusl. Ya, kalau kita mandi biasa sekalipun kepala kita nggak dibasahin nggak apa-apa, yang penting bukan mandi wajib. Yang maksud di ghusl di sini adalah mandi yang wajib, yang disebabkan dengan mandi besar. Yaitu membasuh tubuh semua manusia, membasuh tubuh manusia semuanya. Jadi tubuhnya dibasuh semuanya dari sini. Pertama yang sunnah itu wudu. Kalau kita mandi besar, yang pertama itu kan sunnah wudu dulu, ya dibersih-bersihin. Kemudian yang dimaksud mandi yang pokok di sini adalah menyiram semua tubuh. Ini ambil air, disiram ya, disiram semuanya sampai ke ujung, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ila muntaha qadamihi, sampai ujung kaki. Jadi kita sebagai orang Islam harus selalu di saat kita mandi harus selalu membersihkan semuanya. Dalam artian ininya harus selanya harus dibersihin, jangan sampai ada menghalang. Contoh seperti halnya seumpama kita sedang hadas besar, ya, ternyata sebelumnya kita punya tinta di sini, punya tinta yang melengket ke anggota kita, melengket di sini. Maka sebelum kita mandi ini harus dibersihin pakai minyak biar ini hilang. Biar nanti andaikan pakai sabun biar enak, sudah hilang semuanya. Kayak cat itu bahaya. Jadi kalau orang junub ketika mandi tidak boleh ada penghalang antara sampainya air ke dalam pori-pori kita, ke anggota kita, ke tubuh kita dengan sebab sesuatu. Ada itu, seumpama ada sulasi di sini, ya, ada sulasinya, lakbarnya, ada lakbarnya seumpama. Ini kan kalau dilakbar kan airnya mesti nggak masuk ke dalam. Itu wajib dibuang, apalagi cat harus dibersihkan. Ya, jangan sampai hal-hal seperti itu kita diabaikan. Kenapa? Karena kalau kita mandi ternyata di sini masih ada bekas, atau di tubuh atau di punggung ada catnya dimanapun di anggota kita atau di sini, ya, ada bekas sesuatu yang sekiranya nggak bisa menyampaikan air ke dalam tubuh
pori-pori kita, ke dalam tubuh kita, air nggak bisa masuk ke sini, maka mandi kita nggak sah, harus mandi lagi, ya, harus mandi lagi. Ketika kita sholat, ya sholatnya nggak sah. Kenapa? Sudah mandinya belum sah, belum sempurna. Seperti itu, makanya hati-hati di dalam kita mandi jenabah, mandi junub, mandi haid, nifas, wiladah, semuanya harus berhati-hati, harus dibersihkan semuanya. Dan juga ini banyak yang nggak paham. Ketika kita masa haid, di masa haid dari awal haid kita harus berhati-hati. Dari kita masa junub harus berhati-hati dengan rambut, jangan sampai ada yang berjatuhan. Ya, jangan sampai ada berjatuhan. Kenapa? Takutnya itu besok menjadi beban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita kelihatan, ya kita tidak mungkin. Ya. Tapi kalau kita memang nggak tahu, makanya selesai junub itu secepatnya untuk mandi. Secepatnya untuk mandi. Kalau sudah akhirnya suci, secepatnya untuk mensucikan diri. Kalau sudah selesai nifas, kalau sudah suci langsung mandi. Ya, dan kalau memang di masa dari awal haid sampai suci itu rambut itu dikumpulkan biar nggak berserakan, dalam artian biar bisa diadusin juga, dimandikan juga. Kita harus berhati-hati ya. Ulang lagi, yang dimaksud mandi itu ialah membasuh wal ghuslu jismul insani kullihi min a'la ra'si ila muntaha qadamihi, yaitu membasuh semua anggota, semua tubuh manusia semuanya, sejak dari ujung rambut sampai ujung kaki, ila muntaha qadamihi. Jadi harus dibersihkan ya. Mudah-mudahan tentang ini kita harus dibersihkan. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua, terutama di sini ya, di di sikut-sikut kita itu harus dibersihkan ya. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Dan jangan memotong kuku di saat kita haid, di saat kita junub nggak boleh memotong kuku. Hadis besar nggak boleh memotong kuku. Tapi kalau udah selesai mandi, udah bersihkan dia, baru nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan barokah, dan mudah-mudahan channel ini tambah meluas, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa berbagi kepada saudara, paman, kakak, adik, mbak, ibu yang belum tahu tentang seperti itu. Mari kita sebarkan kebaikan-kebaikan seperti ini, karena tidak akan rugi kita menyebarkan kebaikan seperti ini selagi kebaikan ini didukung oleh kita, disebarkan oleh kita. Insya Allah kebaikan-kebaikan kita akan selalu menghasilkan pahala, dan pahalanya nanti diambil oleh kita ketika kita sudah meninggal ya. Ketika sudah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kita tektukan yang nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya ya. Kalau kita tektukan yang nggak ada manfaatnya, goyang-goyang, buat apa itu? Nyanyi-nyanyi, itu kurang manfaat ya. Tapi kalau seperti ini ngaji, barangkali ada saudara kita yang belum paham agama, yang belum tahu, sehingga bisa tahu, insya Allah ini akan lebih bermakna dalam hidup kita semua ya. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang sudah dulunya pernah nggak sesuai dengan apa yang saya sampaikan yang diambil dari kitab ini, jadi kita harus banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita nggak tahu. Sekarang kalau sudah tahu, kita mengikuti anjuran para ulama, anjuran Rasul, sunnah Rasul, dan juga para aulia ya. Kita melakukan apa yang digambarkan di dalam kitab, yang sudah disebutkan di dalam kitab. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Bila mana ada kesalahan dari kami, mohon maaf tidak batasnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.